pasti akan mati, tak terkecuali orang terkasih. Ibuku telah pergi sebelum bumi didera pandemi. Tinggallah batu nisan di bumi kelahiran, tempat masa kecil ibu dihabiskan. Tahun ini aku pasti pulang, tak peduli siapapun yang menjelang. Setiap Idul Fitri kami mudik dengan riang hati, tetapi pandemi membuat langkah kami terhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, saya akan membuat satu video yang terkait dengan manuver Mahfud MD. Nah, ini sebenarnya Prof Mahfud ini kemana arahnya ini ya? Setelah dia mengungkapkan mengenai 349 triliun transaksi yang kelihatannya nggak jelas juga juntrungannya kemana, tapi popularitas dia menaik dahsyat ya, naik kemana-mana. Sekarang orang paham dengan Prof Mahfud MD, diundang di podcast di beberapa tempat dan langsung melambung. Pertanyaannya adalah apakah ini sesuatu yang genuine yang merupakan obsesi Prof Mahfud untuk memberantas korupsi? Apakah sesungguhnya Prof Mahfud sedang menciptakan gelombang agar dia naik lagi namanya, melambung lagi dalam percaturan sebagai seorang calon minimal wakil presiden? Nah, untuk menjawabnya coba kita bacakan ini ya, karena sudah dapat apa yang sepertinya apa yang diinginkan, yaitu jawaban Mahfud saat ditawari cawapres oleh petinggi PKS ya. PKS nawari Sandiaga Uno, nawari Mahfud MD. Jadi dia sendiri tidak percaya diri dengan kadernya yang bernama Ahmad Heriawan. Oke, coba kita lihat ya, ini permasalahan yang sebenarnya bahaya laten di koalisi. Ketika AHY menguat, maka sesungguhnya AHY mau dicarikan lawan dari luar. Sepertinya itu terkesannya. Maka muncullah nama-nama ini ya, termasuk juga Mahfud MD dan Sandiaga Salahuddin Uno. Sementara yang namanya Demokrat, wah langsung mati-matian menolak Sandi, menolak Mahfud dan lain sebagainya. Nah, bagaimana episode selingkuh gaya PKS ini coba kita bahas ya. Tapi kita juga membuat polling soal Mahfud MD ini. Apakah Anda setuju kalau Mahfud menjadi wakil presidennya Anies Baswedan? Kalau kita lihat sobat era sekalian, hasil polling-polling sebelumnya, saya scrolling ke bawah ya, itu jelas sekali bahwa dukungan kepada Mahfud masih kecil, walaupun sudah bisa lebih besar dari Hovifah Indar Parawansa yang digadang-gadang dan dijagokan. Berarti sebenarnya pergerakan Pak Mahfud ya, atau Mahfud MD itu pergerakan yang ya lumayan berhasil ya. Ini ya, menurut Anda siapa pasangan yang bisa menambah suara bagi kemenangan Anies? AHY 46%, Hovifah Gatot Nurmantio 22%, kemudian Hovifah 13% dan Mahfud MD 16%. Lumayan juga ya. Coba kita naikkan ini ya, naikkan ke atas.
agar kemudian bisa dilihat lagi dan diikutin pollingnya. Termasuk juga Sobat RH sekalian polling yang khusus Mahfud MD ya. Apakah Sobat RH sekalian berkenan menjadikan Mahfud MD sebagai pasangan Anies Baswedan? For the time being sementara ini mayoritas menolak. Tapi coba kita naikkan lagi, kita up lagi pollingnya agar kemudian bisa di vote lagi oleh Sobat RH sekalian. Jadi memang kita harus naikkan karena kalau tidak tenggelam dengan video-video lainnya yang dipromosikan juga ya. Oke. Ketika berpasangan dengan Gatot Nurmantio ternyata banyak yang menyetujui, tapi ketika berpasangan dengan Mahfud MD rupanya dukungannya termasuk kecil ya. For the time being, untuk sementara waktu Sobat Era sekalian. Oke, kita lihat ya, scrolling ke bawah terus ternyata susah menemukannya. Nah ini ya. Apakah Anda setuju Anies Baswedan berpasangan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024? 33.000 voting, yang tidak setuju 69%. Coba kita up lagi ya. Untuk melihat apakah Sobat Era sekalian berkenan atau tidak setuju Mahfud dipasangkan dengan Anies ya. Setuju Mahfud dipasangkan dengan Anies. Oke. Kita lihat ya. Silakan di polling ya, di vote pollingnya. Kita akan lihat ini. Jawaban Mahfud saat ditawari cawapres oleh petinggi PKS. Menko Polhukam Mahfud MD mengakui telah bertemu Presiden PKS Ahmad Syahiku dan jajarannya pada 15 April lalu. Dia pun mengamini ada pembicaraan soal Pilpres 2024. Mahfud mengatakan pertemuan dengan petinggi PKS turut membahaskan dirinya diusung sebagai calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Padahal Mahfud MD sudah mengatakan kalau dia tidak dukung Anies Baswedan, dia punya jago lain sebelumnya ya, sebelum dia membuat kontroversi 349 triliun yang menaikkan namanya. Saya tak menjawab iya atau tidak ya, padahal sebelumnya mengatakan dia tidak dukung Anies. Sebab fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender, kata Mahfud. Oke, dalam keterangannya. Mahfud mengatakan Presiden PKS Ahmad Syahiku datang didampingi Al-Muzamil Yusuf. Mahfud mengaku kenal dekat dengannya. Selain itu beberapa petinggi PKS juga turut serta dalam pertemuan. Benar, saya mendapat kunjungan Presiden PKS Pak Syahiku pada tanggal 15 April pekan lalu. Beliau didampingi oleh sahabat saya sejak di DPR tahun 2004-2008, Pak Al-Muzamil Yusuf. Dalam pertemuan itu Mahfud berharap parpol dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Menurutnya soliditas penting dijaga agar tiket pencapresan Anies tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol tapi koalisinya malah pecah, saran Mahfud. Luar biasa ya. Kemudian ini bahkan ada juga Nasdem bidik Mahfud MD jadi cawapres Anies. Sudah 2. Tak hanya itu, Mahfud juga membicarakan kalender politik di tahun 2024. Ia memastikan jadwal pemungutan pemilu 2024 pada 14 Februari terlaksana dan pemerintah akan mengawalnya. Ya. Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syahiku mengaku telah bertemu dengan Mahfud. Syahiku mengatakan menawarkan Mahfud sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Kita silaturahim ke Pak Mahfud, tokoh-tokoh yang lain juga kita datangi silaturahim. Kita minta tanggapannya, kita minta sharingnya, bahkan kita tanya juga minatnya untuk mencawapreskan, kata Syahiku. PKS bersama Nasdem dan Demokrat telah membentuk koalisi perubahan. Oke, sahabat era sekalian, pertanyaannya ini adalah jadi Sobat RH sekalian, coba kita bahas soal ini ya. Bahasannya adalah begini. Bahasannya adalah Sobat RH sekalian, apakah tawaran PKS itu serius ya? Pertanyaannya. Kedua, kenapa PKS
ya menawarkan sosok lain, padahal dalam koalisi ada sosok yang juga populer, bahkan lebih populer dibandingkan Mahfud MD for the time being. Oke. Jadi pertama saya melihat gelagat bahwa baik PKS maupun Nasdem itu tidak rela kalau seandainya AHY menjadi calon wakil presiden Anies. Kelihatan. Kenapa tidak rela? Ya saya kira sederhana. Walaupun mereka ini adalah partai dalam satu koalisi, tapi pada hakikatnya mereka adalah partai yang saling berdekatan untuk bersaing. Menjadi partai yang mapan di kelas menengah, syukur-syukur bisa naik ke papan atas. Jangan lupa ya, Nasdem 59 kursi, kemudian Demokrat 54 kursi dan PKS 50 kursi. Beda-beda tipis. Kalau seandainya AHY dijadikan wakil presiden, maka ikon Demokrat itu akan naik tentunya. Dan jangan salah, belum tentu juga tokoh-tokoh yang senior baik di PKS maupun di Nasdem akan happy. Itu soalnya. Maka ketika ada nama lain yang dianggap bakal moncer, mulai dari Hovifah, mereka pertimbangkan Hovifah. Tapi Hovifah belum apa-apa sudah digerebek kantornya sehingga dia sepertinya terikat, nggak bisa kemana-mana. Kemudian sekarang ada sebelumnya ada Sandiaga Uno. PKS menyebut Sandiaga Uno. Sandiaga selain punya elektabilitas, ya tentu punya isi tas. Begitu Mahfud naik 39T, sebelumnya nama Mahfud tenggelam, manuvernya berhasil, langsung disebut sebagai wakil presiden. Jadi sepertinya koalisi perubahan ini ingin cari calon di luar partai itu. Nah, pertanyaannya adalah misal seandainya orang luar partai itu yang akhirnya dijadikan cawapres Anies Baswedan, bagaimana sikap Demokrat? Atau sebaliknya, kalau Anies memilih AHY misalnya, bagaimana sikap Nasdem dan PKS? Itu menarik. Saya lihat PKS barangkali bisa berkompromi, tapi Nasdem apakah bisa berkompromi atau tidak? Jadi itu tantangannya sebenarnya. Jangan-jangan nanti kita mau menyaksikan kejutan-kejutan bahwa ternyata aliansinya bukan di antara Nasdem, Demokrat dan PKS, tapi bisa saja kemudian Nasdem plus P3 plus PKB misalnya plus PKS without Demokrat. Jadi segala kemungkinan masih bisa terjadi. Tapi atau skenario yang paling sederhana adalah Nasdem gandeng aja PKB, jadikan Muhaimin sebagai wakil presiden Anies. Cukup, karena dua partai ini memperoleh 117, padahal persyaratan minimumnya adalah 115. Menarik ya? Menarik, tetap. Jadi tapi one thing for sure, bagi mereka yang mencalonkan Anies, sepertinya putusan Mahkamah Agung gak akan berlaku untuk Anies. Let's say misalnya Demokrat kejengkang, maka mungkin pengganti Demokrat ada. Either itu P3 atau PKB. Yang paling penting tawarannya harus kelas wahid. Pertanyaannya kan akhirnya sama misalnya. Misalnya Nasdem dan PKB misalnya. Lalu calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar kan sama juga. Padahal yang namanya Nasdem dan PKB itu beda satu kursi saja. Nasdem 59, PKB 58. Tapi barangkali Nasdem menganggap PKB partai yang barangkali tidak berbahaya-bahaya amat bagi kelangsungan atau eksistensi Nasdem dibandingkan Demokrat. Menarik ya. Untuk saya hanya melontarkan isu-isu ini saja ya. Silahkan pihak-pihak untuk mengomentarinya lebih lanjut. Yang jelas besok kita mudik dan dengarkan lagu Aku Pulang ya. Lagu karya saya dan Hespinosa ya, teman saya dari Aceh yang dinyanyikan oleh Ogi. Aku pulang ya. Karena mudik ya. Walaupun
hanya pusaramu yang aku pandang. Oke. Coba kita intip ya Sobat Era sekalian. Yang terkait dengan, nah ini ya. Yang terkait dengan yang tadi saya up tadi. Setuju Mahfud dipasangkan dengan Anies ya. Apakah Anda setuju Anies Baswedan berpasangan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024? 33.000 yang voting, setuju itu 31%, tidak setuju 69%. Jadi lebih banyak yang tidak setuju. Dan di sini menurut Anda siapa pasangan yang bisa menambah suara bagi kemenangan Anies ya? 37.000 yang voting, AHY 46%, Gatot Nurmantio 22%, Hovifah 13%, Mahfud MD 16%. Ya, coba kita lihat ya, ini alternatifnya. Silakan Sobat Era sekalian menambah polling ini. Oke. Coba kita bacakan ya. Insya Allah Anies Gatot. Assalamualaikum Bang RH, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Nikah hari yang ke-28 kita, malam ini 29. Bagi Muhammadiyah ini malam terakhir ya. Anies AHY paling cocok. Assalamualaikum Bang RH, sukses terus ya. Salam mencerdaskan masyarakat Indonesia Bang RH. Maaf Bang, saya tidak percaya Prof Mahfud ya. Saya percaya nggak percaya ya. Saya bukan percaya nggak percaya, tapi semua melakukan langkah-langkah politik. Jo gelem Pak Mahfud lah, wong gur titipan saja kok. Ya, ada juga isu atau spekulasi yang mengatakan bahwa Pak Mahfud tidak bekerja secara independently. Dia tetap proksi dari satu kekuatan. Ya, kalau kita bicara proksi itu ada proksi istana atau ada proksi Teguh Umar. Proksi istana pastilah Luhut dan Jokowi. Proksi Teguh Umar ya tentunya Megawati dan PDIP. Saya satukan ya Megawati plus PDIP ya. Kemudian saat Jokowi dan LBP. Nah, ada yang menganggap bahwa Pak Mahfud adalah proksi dari salah satu kekuatan ini. Wallahu alam ya. Proksi ya. Oke. PKS mulai ruwet. Setuju kalau Pak Prof bisa bongkar sampai ke akarnya kasus kemarin mungkin bisa melejit suaranya. Mahfud MD tidak profesional, saya tidak setuju cawapres. Pak Mahfud tahu kok kalau Partai Umat ini adalah sesuatu, apa maksudnya? Bagus Mahfud jujur tegas, oke. Kenapa dari dulu nggak mau bongkar semua kasus di negeri ini? Baru ada kasus pajak ikut-ikutan ini, apa karena dekat pemilu modus cari panggung? Kebalik kali Anies Gatot tidak setuju Anies Hovifah. Saya setuju Mahfud orang Jawa Timur, tokoh NU pula. ARB sabar untuk menentukan pasangan. Tidak sepakat Mahfud orangnya tidak jelas juga. Mahfud memang lihai lincah melihat peluang dengan manuver-manuvernya untuk mencari panggung dan banyak tokoh yang terkecoh. Kalau saya tetap sudah tertipu dan tak percaya lagi pada Mahfud. Daripada katakan tidak pada korupsi lebih baik Mahfud. Jangan pilih calon pemimpin yang karbitan ujung-ujungnya sama yang sudah-sudah. Contohnya mobil SMK nggak ada asapnya. Pak Mahfud tidak bisa intervensi tragedi Kanjuruhan sesama orang Jatim. Wakil Presiden jangan Mahfud lah, mending Abu Janda sekalian biar ambiar. Survei terbaru tolong dibahas Bang. Ya nanti kita lihat ya. Pak Jokowi Anda tidak berbohong bukan dengan ijazah palsu. Jujur, saya sebagai rakyat merasa risih dan malu. Masa iya seorang presiden ijazahnya palsu? Oke. Picek juga matanya PKS. Waduh, yang PKS ya dia bilang ini bukan orangnya ya. Pak Mahfud cocoknya jadi menteri saja. Ingat yang membubarkan FPI Pak Mahfud MD. Ya itu ya. Dosa sejarahnya kekuasaan kita. Meskipun politik ini abu-abu, tolong buat koalisi perubahan dan perbaikan. Fokus tujuan awal kalian. Mahfud setiap ada pemilu selalu tampil gemilang, pintar tapi tak bisa berkomitmen. Anies AHY. Gagasan besar Pak Anies adalah perubahan padahal Mahfud bagian dari status quo dari kolam Mukidi. Memang perlu wapres yang rada keras tapi bersih, jangan MMD, bagusnya Gatot. Yang paling penting ke depan siap-siap partai keempat. Maksudnya apa ini?
Jangan Pak Mahfud wakil Pak Anies karena Pak Mahfud abu-abu dan tidak bisa membongkar KM 50. Kasus KM 50 pelanggaran HAM berat, Mahfud tutup mulut. Ya itu ya. Karena orang tahu semua ya. Seperti kata Sunarko, pemerintah dan aparat menganggap kita BTT, buta tuli dan tolol. Padahal kita tahu semua itu kasus penuh rekayasa ya. Dari awal pun dengan mata telanjang kita bisa melihat rekayasanya. Hanya memang sekali lagi kekuasaan aparat mengerahkan buzzer ya untuk mengancami orang yang membahas soal ini. Jadi seolah-olah kalau Anda membahas soal KM 50 Anda menyebarkan berita bohong. Oke, itu saja ya. Itu saja Sobat Era sekalian, kita akan bahas 1-2 video lainnya. Jangan lupa ya, nanti aku pulang. Lagunya itu lagu tentang ibu saya yang saya suruh Ogi nyanyikan lagi. Sebelumnya Hespinosa yang menyanyikan. Ini versi Ogi karena Ogi ada di Jakarta, kalau Hespinosa adanya di Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.